Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut, nasib bangsa dan negara ditentukan salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam PKPU tertulis prinsip dalam pemilu adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pada saat memasuki masa-masa pemilu, para elit politik berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun. Salah satu dengan politik uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara, akan ada upaya untuk mengambil modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi Indonesia. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang itu, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negara. Akan tetapi, masyarakat juga tidak boleh golput, sebab hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredibel. Karena biasanya perilaku golput dilakukan oleh orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sangat bahaya dengan politik uang. Karena itu, jangan golput dan tolak politik uang. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu, kita jangan sampai menyanyiakan hak suara untuk iming-iming sementara, yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Perlu diketahui, setiap pesta demokrasi digelar selalu saja ada orang yang tak ikut memilih atau memberikan suara. Fenomena golput akan menjadi bawaan ajang demokrasi. Istilah golput, golongan putih, sudah lama menghiasi kancah politik demokrasi di negeri ini. Secara histori, istilah putih dipakai untuk memposisikan diri sebagai sesuatu yang netral dan tidak partisan. Percaya atau tidak, kita sebagai generasi bangsa yang punya andil yang sangat besar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Namun, memutuskan untuk tidak memberikan hak suaramu pada siapapun justru bisa berpengaruh besar terhadap negara ke depannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, istilah golput tidak dikenal dalam regulasi yang berkaitan dengan pemilu. Yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Pasal yang dapat diperumpamakan dengan golput tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 515. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pemilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Berdasarkan pasal tersebut, golput yang bisa dipidana sekurang-kurangnya harus memiliki 3 unsur atau syarat, yaitu pertama, dilakukan pada saat hari pemungutan suara; kedua, dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya; ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilih.
Pemilu yang berdaulat tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena itu meskipun golput dipandang sebagai salah satu ekspresi politik yang legal dan merupakan hak warga negara. Sejatinya, partisipasi masyarakat tertentu lebih diharapkan daripada tidak memberikan suara. Karena salah satu esensi demokrasi agar masyarakat dapat mengaktualisasikan diri secara maksimal dalam kehidupan politik dengan terlibat dan melakukan partisipasi politik. Termasuk dalam pemilu mendatang, ibarat air di dalam teko yang jernih akan menghasilkan air yang jernih pula. Maka sebaliknya, jika kita memasukkan air kotor itu pula lah yang akan keluar dari teko tersebut. Analogi ini sangat cocok bila kita gunakan dalam pemilu. Bersih atau kotornya pemimpin daerah ditentukan oleh kita yang mencoblos di kotak suara. Golput bukanlah sikap yang tepat untuk pemuda masa kini. Golput bukan solusi untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Salah satu suara Anda sangat penting. Dengan memilih wakil yang tepat akan berdampak besar ke depannya dan menentukan masa depan bangsa. Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Sebaliknya, raihan suara yang meyakinkan akan meningkatkan kepercayaan diri dan kredibilitas seorang pemimpin daerah. Dengan dukungan politik yang cukup besar, ia bisa melaksanakan amanat dan janji politiknya dengan keyakinan tinggi. Golput bukan hanya disebabkan keengganan untuk memilih, namun juga bisa terjadi karena berbagai halangan, misalnya disabilitas. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran, misalnya, untuk memberikan akses yang layak bagi pemilih disabilitas, sebab mereka pun adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih, yang dijamin oleh konstitusi. Secara hukum, golput tidak termasuk tindakan pidana, tetapi golput bisa dikatakan sebuah pilihan tersendiri, karena Indonesia adalah negara demokrasi di mana sebuah pilihan ditentukan oleh rakyat. Akan tetapi, jika semua rakyat Indonesia golput, maka dipastikan negara ini mengalami kekosongan pemerintah atau vacuum of power. Jelas saja seperti itu karena tidak ada yang memilih calon pemimpin negara ini. DPR, MPR, ataupun lembaga-lembaga kenegaraan lainnya tidak dapat berbuat banyak untuk memimpin negara ini. Karena kembali lagi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga mereka tidak bisa semena-mena memilih seseorang pemimpin tanpa rakyat yang memilih. Maka dari itu, di kalangan mahasiswa harus menunjukkan dirinya bahwa mereka anti golput. Bukan soal demokrasi atau apa, tetapi mahasiswa harus mampu membangun negeri ini dimulai dengan menggunakan hak pemilihnya. Saat pemilu, meskipun para calon pemimpin dinilai kurang, setidaknya ada satu hal yang dapat dipegang oleh mahasiswa untuk mengupayakan Indonesia menjadi maju lagi. Jika masih banyak kekurangan, maka peran mahasiswa sebagai agen perubahan memberikan apresiasi kepada pemerintah ataupun langsung terjun ke lapangan untuk mengatasi permasalahan yang ada.